Hai teman-teman, hari ini aku mau berbagi cerita menarik tentang persahabatan yang tak terduga antara Moni si monyet dan buaya. Yuk, simak kisahnya. Di tepi sungai yang lebar, Moni si monyet sedang duduk termenung. Matanya tak lepas memandangi pohon jambu air di seberang sungai. Ah, andai saja aku bisa menyeberang, gumamnya pelan. Hei, mengapa kau terlihat sedih? Sebuah suara mengejutkan Moni. Dari dalam air, muncul seekor buaya besar. Oh, kak, kau mengagetkanku. Moni terkejut. Aku hanya ingin mencicipi buah jambu di seberang sana, tapi aku tidak bisa berenang. Buaya tersenyum ramah. Namaku Buaya. Aku bisa membantumu menyeberang kalau kau mau. Benarkah? Tapi, bukankah buaya biasanya? Moni ragu-ragu. Ah, aku tahu apa yang kau pikirkan. Tapi tenang saja, aku bukan buaya seperti itu. Aku sedang mencari teman dan makanan yang berbeda. Sudah bosan dengan ikan terus. Setelah berpikir sejenak, Moni memberanikan diri. Baiklah, aku percaya padamu. Oh ya, namaku Moni. Ayo naik ke punggungku, Moni. Pegangan yang kuat ya. Selama perjalanan menyeberang, mereka mulai mengobrol. Kau sering di sungai ini, buaya? Tanya Moni. Yap, ini rumahku. Setiap hari aku berenang ke sana kemari, tapi jarang ada yang mau berteman denganku. Wah, mulai sekarang kita bisa jadi teman. Aku akan memberimu buah jambu yang paling manis sebagai tanda terima kasih. Sesampainya di seberang, Moni dengan lincah memanjat pohon jambu. Tangkap, buaya, serunya sambil melemparkan beberapa buah jambu yang merah ranum. Amemem, ini enak sekali. Baru pertama kali aku makan buah seenak ini, kata buaya dengan mata berbinar. Besok-besok, kita bisa melakukan ini lagi. Kau antarkan aku menyeberang, dan aku akan berbagi buah jambu denganmu. Bagaimana? Setuju. Akhirnya aku punya teman dan makanan baru. Sejak hari itu, Moni dan buaya menjadi sahabat yang tak terpisahkan. Setiap hari mereka berbagi cerita dan makanan. Moni belajar bahwa tidak semua yang tampak menakutkan itu jahat, sementara buaya menemukan kebahagiaan dalam pertemanan yang tulus. Nah, teman-teman, bukankah persahabatan Moni dan buaya sangat mengharukan? Mereka mengajarkan kita untuk tidak menilai seseorang dari penampilannya saja dan betapa indahnya berbagi dengan tulus. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di cerita menarik lainnya. Hai teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan kisah menarik tentang persahabatan yang diuji. Mari kita mulai. Di tepi sungai yang rindang, Moni si monyet dan buaya telah menjalin persahabatan yang indah. Setiap hari, Moni dengan senang hati membagikan buah-buahan segar kepada buaya. Hai buaya, aku bawakan buah-buahan kesukaanmu, seru Moni dengan riang. Terima kasih, Moni. Kau memang teman yang baik, jawab buaya sambil tersenyum. Namun suatu hari, ketika buaya pulang ke rumahnya di dasar sungai, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Suamiku, mengapa kau selalu terlihat segar dan sehat? Tanya buaya betina penasaran. Oh, itu karena temanku Moni. Dia selalu memberiku buah-buahan manis, jawab buaya dengan bangga. Mata buaya betina langsung berbinar-binar. Wah, kalau buah-buahannya saja semanis itu, pasti jantungnya lebih manis lagi. Bisakah kau membawakan jantung Moni untukku? Buaya terkejut mendengar permintaan istrinya. Tapi dia temanku. Ayolah, sayang. Bukankah kau mencintaiku? Lagi pula, bukankah kita buaya memang pemakan daging? Bujuk buaya betina. Buaya merasa bimbang. Dia teringat kebaikan Moni, tapi dia juga tidak bisa menolak permintaan istrinya. Keesokan harinya, buaya menemui Moni dengan hati yang berat. Moni, maukah kau berkunjung ke rumahku? Istriku ingin berkenalan denganmu. Ajak buaya. Wah, tentu saja. Aku senang bisa bertemu keluargamu, jawab Moni dengan polos. Naiklah ke punggungku, aku akan membawamu ke sana, kata buaya. Moni yang tidak menaruh curiga pun naik ke punggung buaya. Tapi apakah persahabatan mereka akan berakhir di sini? Nah, teman-teman, bagaimana kelanjutan kisah Moni dan buaya? Apakah buaya akan mengkhianati sahabatnya? Atau ada sesuatu yang tidak terduga akan terjadi? Jangan lupa like, subscribe,
dan nyalakan notifikasinya untuk mengetahui kelanjutan kisah ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan melanjutkan kisah seru Moni si monyet dan sahabatnya buaya di episode ketiga. Yuk, kita simak bersama. Di suatu pagi yang cerah, seperti biasa Moni si monyet yang ceria hendak menyeberang sungai untuk memetik buah jambu kesukaannya. Dia melihat buaya yang sudah menunggunya di tepi sungai. Hai buaya, selamat pagi, sapa Moni dengan riang. Pagi, Moni, ayo naik, aku punya sesuatu yang menarik untukmu. Jawab buaya dengan senyum yang agak berbeda dari biasanya. Oh ya, apa itu? Tanya Moni penasaran sambil naik ke punggung buaya. Buaya mulai berenang ke tengah sungai. Air beriak pelan di sekitar mereka, dan suasana pagi yang tenang membuat perjalanan terasa damai. Namun, di tengah perjalanan, buaya tiba-tiba melambatkan gerakannya. Moni, kata buaya dengan suara pelan. Sebenarnya, ada yang harus kukatakan padamu. Ada apa, buaya? Kau terdengar sedih. Tanya Moni dengan nada khawatir. Aku harus jujur padamu. Istriku, dia menginginkan jantungmu. Dia bilang jantungmu pasti sangat manis karena kau selalu makan buah-buahan manis. Moni terkejut bukan main. Jantungnya berdebar kencang, tapi dia berusaha tetap tenang. Otaknya yang cerdas mulai berpikir cepat. Oh, itu saja. Moni tertawa kecil. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kau tidak marah? Tanya buaya kebingungan. Tentu saja tidak, tapi sayangnya, aku tidak membawa jantungku hari ini. Apa maksudmu tidak membawa jantungmu? Buaya semakin bingung. Kami para monyet selalu menyimpan jantung kami di atas pohon. Jantung kami sangat berharga, jadi kami tidak membawanya kemana-mana. Kalau kau mau, kita bisa kembali ke tepi dan aku akan mengambilnya untukmu. Benarkah? Aku tidak tahu monyet bisa seperti itu, kata buaya yang mulai tertarik. Ya, ini rahasia kami. Ayo kita kembali ke tepi, dan aku akan mengambilkannya untukmu dan istrimu. Baiklah, ayo kita kembali. Nah teman-teman, bagaimana kelanjutan kisah Moni dan buaya? Apakah Moni akan benar-benar memberikan jantungnya? Atau ini hanya akal-akalan Moni untuk menyelamatkan diri? Pastikan kalian nonton episode selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita untuk mendapatkan update kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Hai teman-teman, hari ini aku mau berbagi cerita menarik tentang persahabatan yang berakhir dengan pengkhianatan. Ini kisah si Moni si monyet yang cerdik dan buaya yang serakah. Di tepi sungai yang rimbun, Moni sedang asyik bermain ketika buaya muncul dari air. Hai Moni, sudah lama kita tidak bertemu. Aku kangen dengan cerita-ceritamu yang lucu, sapa buaya dengan ramah. Oh, hai buaya, iya nih, aku juga kangen mengobrol denganmu. Balas Moni dengan riang. Bagaimana kalau kita jalan-jalan sebentar? Aku bisa mengajakmu berkeliling sungai. Ajak buaya. Wah, kedengarannya menyenangkan. Tapi, apa tidak berbahaya? Tanya Moni ragu-ragu. Tenang saja, kita kan teman. Aku janji akan menjagamu, buaya meyakinkan. Moni pun setuju dan naik ke punggung buaya. Mereka berenang menyusuri sungai sambil mengobrol dan tertawa. Namun di tengah perjalanan, sikap buaya berubah. Moni, sebenarnya aku sedang sakit. Kata dukun, aku bisa sembuh kalau memakan jantung monyet, ujar buaya dengan nada mengancam. Moni terkejut, tapi dia tidak kehilangan akal. Oh, kenapa tidak bilang dari tadi? Kebetulan aku selalu meninggalkan jantungku di rumah pohon. Ayo kembali. Biar kuambilkan. Benarkah? Baiklah. Ayo kita kembali, kata buaya yang termakan tipuan Moni. Sesampainya di tepi, Moni langsung melompat ke pohon tertinggi. Hahaha, dasar buaya bodoh. Mana ada makhluk hidup yang bisa melepas jantungnya? Kau sudah mengkhianatiku, teriak Moni. Moni, maafkan aku. Aku menyesal, ucap buaya tertunduk malu. Pergi sana, aku tidak mau berteman dengan pengkhianat sepertimu, usir Moni dengan kecewa. Buaya pun berenang pergi dengan perasaan malu dan menyesal. Dia telah kehilangan sahabat baiknya karena keserakahannya sendiri. Nah teman-teman,
Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa keserakahan dan pengkhianatan hanya akan merugikan diri sendiri. Lebih baik jati teman yang setia dan bisa dipercaya. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Hai teman-teman, hari ini aku mau berbagi cerita menarik tentang persahabatan yang mengajarkan kita tentang makna kepercayaan. Mari kita mulai. Di tepi sungai yang rindang, hiduplah seekor monyet yang ceria bernama Moni. Setiap hari, dia suka melompat dari pohon ke pohon, memetik buah-buahan segar. Suatu hari, Moni bertemu dengan buaya yang sedang berjemur di tepi sungai. "Hai, aku Moni," sapa Moni dengan riang. "Halo Moni, aku buaya. Senang bertemu denganmu," jawab buaya dengan senyum yang mencurigakan. "Wah, kamu kelihatan kesepian, buaya. Mau jadi temanku?" "Tentu saja, aku sudah lama ingin punya teman sepertimu, Moni." Hari demi hari berlalu, Moni dan buaya sering mengobrol di tepi sungai. Moni bercerita tentang petualangannya di hutan, sementara buaya berbagi kisah tentang kehidupan di sungai. "Moni, aku punya rahasia yang ingin kubagi," kata buaya suatu hari. "Apa itu, buaya?" "Di seberang sungai ada pohon dengan buah yang sangat manis. Aku bisa mengantarmu ke sana. Benarkah?" "Wah, kamu baik sekali. Ayo naik ke punggungku, aku akan membawamu menyeberang." Moni yang polos pun naik ke punggung buaya. Namun di tengah sungai, "Hehe, akhirnya aku bisa memakanmu, Moni." "Apa? Jadi selama ini kamu hanya berpura-pura menjadi temanku?" "Tentu saja, aku sudah lama ingin memakanmu." Dengan cepat, Moni melompat ke ranting pohon yang menjorok ke sungai. "Kamu mengkhianati persahabatan kita, buaya. Aku kecewa padamu." Sejak saat itu, keduanya tidak pernah bertemu lagi. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh penghuni hutan. Nah teman-teman, dari cerita ini kita belajar bahwa persahabatan sejati dibangun atas dasar kejujuran dan kepercayaan. Jangan mudah tertipu oleh janji-janji manis yang belum tentu tulus. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Oh iya, bagi kalian yang punya pengalaman serupa atau mau berbagi cerita tentang persahabatan, silakan tulis di kolom komentar ya. Aku tunggu cerita dari kalian semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!